Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah taala pada siang hari ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting tentang sebuah nikmat yang sangat besar dan agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an bersumpah dengan sesuatu tersebut, dan disebutkan oleh para ulama tafsir, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu daripada makhluknya kecuali itu merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang dimana seseorang harus sangat memperhatikan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini dengan waktu, menunjukkan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat menjadi ketentuan seorang hamba. Dia akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya, apakah dia mendapatkan kesengsaraan di yaumul qiyamah kelak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan demi malam yang malam tersebut akan menutupi daripada siang hari, dan juga demi siang, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan waktu malam dan siang, ingin mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar menjaga waktu siang kita dan menjaga waktu malam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Terkadang seorang hamba tidak menjadikan ini sebuah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, ni'matan maghbunu fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia lalai daripada dua nikmat tersebut. Ya, lalai. Manusia tidak menghargai waktu. Seakan-akan waktu yang dilewati dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun adalah sesuatu yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangankan perkara yang lalai, jangankan perkara yang sia-sia, jangankan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara mubah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Sebagaimana disebut dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari ke rumah beliau, dan Abu Ayyub menjamu Rasulullah dengan tamar, dengan rutab wal busrun. Tamar yaitu kurma yang matang, wa rutab kurma yang setengah matang, wa busrun kurma yang masih belum matang. Dan kemudian Rasulullah disajikan daging
pada malam itu. Selesai Rasulullah makan, kemudian Rasulullah menangis. Keluar air mata dari wajah Khalilullah wa Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis beliau berkata, "Wallah, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan seluruh apa yang kita makan malam ini." Rasulullah tidak makan makanan yang haram. Rasulullah tidaklah mendapatkan makanan tersebut dari cara yang haram, tetapi makanan yang dimakan oleh Rasulullah adalah makanan yang halal. Cara yang digunakan oleh Rasulullah juga dengan cara yang halal, tetapi beliau menangis takut kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan dosa yang kita buat? Bagaimana lagi dengan kezaliman yang kita buat? Bagaimana lagi dengan kemungkaran yang kita buat? Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya, bahkan setiap panjang waktu yang kita jalani dari kehidupan kita, kita selalu bermaksiat kepada Allah Taala. Di mana posisi kita pada hari itu? Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Taala. Khayalkan sejenak bersama saya di sini. Ya mungkin dikarenakan kesibukan kita beraktivitas di dunia ini, terkadang kita lupa bahwasanya waktu ini mengejar kita hakikatnya. Malaikat maut selalu mengintai kita. Khayalkan bersama saya sejenak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di mana kehidupan kita setelah kehidupan dunia, di mana kita setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, sesungguhnya yub'atsun nas yaumal qiyamah, seseorang dibangkitkan di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia telanjang, dalam keadaan dia belum disunat, dan dalam keadaan dia tidak memakai sendal. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah seseorang akan melihat satu aurat dengan aurat yang lainnya?" Ini pertanyaan Aisyah, dan pertanyaan Aisyah adalah pertanyaan yang sangat wajar yang beliau fahami ketika kehidupannya di dunia. Iya, ketika kehidupan di dunia, orang akan melihat ketika ada satu tersingkap daripada auratnya. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, al-amrul asyad." Perkara yaumul qiyamah adalah perkara yang sangat mengerikan, dan karena saking ngerinya yaumul qiyamah, seseorang tidak akan sempat dan memperdulikan untuk melihat satu aurat dengan aurat yang lainnya. Bagaimana tidak para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Para nabi, para rasul yang mereka sudah dijamin masuk surga, yang mereka tidak membawa dosa ketika bertemu dengan Allah, disebutkan dalam hadis yang panjang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits syafa'ah. Ketika manusia dalam keadaan gelisah, ketika manusia dalam keadaan sempit, ketika manusia dalam keadaan galau, menunggu waktu persidangan untuk dihisab seluruh amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan waktu itu hanya ada dua jenis golongan manusia dan tidak ada jenis golongan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok berada dalam surganya Allah, dan satu kelompok berada dalam nerakanya Allah. Khayalkan bersama saya sejenak para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, menunggu apakah dia akan masuk ke dalam surga ataukah dia akan masuk ke dalam neraka. Penantian di antara dua tempat ini akan dia masuk. Khayalkan bersama saya, ketika kita hidup di dunia cuma hanya sekadar menunggu apakah kita lulus ujian ataukah tidak, apakah kita lulus lamaran kerja ataukah tidak, apakah kita lulus menjadi seorang dokter ataukah tidak. Atau menunggu seorang sakit diperiksa penyakitnya, sedang menunggu hasil tes dokter, apakah dia positif terkena penyakit A ataukah tidak. Bayangkan ketika manusia menunggu penantian yang saya sebutkan tadi,
dia mungkin tidak akan bisa makan, tidak nyenyak tidur untuk memikirkan apa yang akan dia dapatkan. Iya, dan kemudian khayalkanlah ya manusia di yaumul qiyamah menunggu apakah dia akan masuk ke dalam surga ataukah dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Taala. Dalam kondisi demikian, manusia pada waktu itu mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Isa, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan seluruh para nabi dan para rasul yang mereka sudah dijamin masuk surga, yang tidak ada dosa mereka bawa. Ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka seluruhnya menjawab, lastu ahlan bidzalik, aku bukan orang yang berhak untuk kalian minta tolong. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala murka yang Allah belum pernah murka sebelumnya dan setelahnya sebagaimana murkanya Allah pada hari ini. Dan mereka tidak berani mengangkat wajahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berkata, aku telah berbuat sebuah kesalahan. Aku telah makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Dan diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi, ya, Nabi Adam lupa kalau seandainya Allah melarang beliau makan buah tersebut. Dan beliau sudah bertobat kepada Allah dari dosanya, dari kesalahannya, ya, yang lebih pantas kita katakan dari kesalahannya. Dan kemudian Allah juga telah menerima taubatnya. Tapi bersama dengan itu, dengan kesalahan yang sudah beliau bertaubat dan sudah diberikan ampun oleh Allah, tidak berani beliau mengangkat wajahnya untuk berdoa kepada Allah Taala. Khayalkan bersama saya para hadirin, bagaimana dengan kondisi kita? Bagaimana dengan posisi kita? Di mana kita ketika itu? Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala murka dan ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari, ada di antara matahari atau keringat yang keluar dari tubuh seorang manusia yang menenggelamkan seluruh tubuhnya. Itulah kondisi yaumul qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita dari nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadaman 'abdun yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Akan terus menerus atau tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Tidak akan bisa bergerak kakinya. Kalau di dunia, pengadilan dunia, mungkin dia bisa ya melari dari pengadilan dunia dengan harta yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, atau dengan kedudukan yang dia miliki. Tapi di yaumul qiyamah, di pengadilan Allah, pengadilan yang seadil-adilnya, yang tidak akan pernah Allah menggolimi sedikit pun dari hambanya, dan tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umri fima afna, dari umur yang Allah berikan kepadanya untuk apa dia habiskan. Apakah dia habiskan umurnya untuk taat kepada Allah? Apakah dia menghabiskan umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Atau bahkan justru dia menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin? Apakah kita sudah siap menjawab para hadirin? Apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan Allah yang kita telah mempersiapkan diri kita dari semenjak kecil untuk bisa menjawab pertanyaan ketika kita ingin masuk ke universitas? Kita sudah siapkan dari SD, dari SMP, dari SMA untuk bisa menjawab pertanyaan ketika kita akan masuk ke universitas. Sudah siap jawabannya untuk kita mendapatkan pekerjaan. Sudah siap dari kecil. Yang itu apa yang dia dapatkan adalah kehidupan dari kehidupan dunia. Sah-sah saja, Islam tidak mengharamkan. Namun menjadi permasalahan yang menjadi lucu bagi orang yang berakal, yang dia mengetahui bahwasannya ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Dia mengetahui bahwasannya ada surga dan neraka di depannya. Namun dia belum mempersiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan Allah
an umri fima afna, dari umur yang diberikan oleh Allah untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para pemuda, kepada hamba-hambanya, ya, masa muda yang diberikan oleh Allah, untuk apa engkau habiskan masa mudamu? Apakah engkau habiskan masa mudamu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berfoya-foya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya akan mendatangkan azab Allah, atau sebaliknya engkau habiskan masa mudamu, ya, untuk engkau melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Para hadirin, mungkin apa yang saya sampaikan di siang ini tidaklah cukup berarti bagi kita. Apa yang saya sampaikan di siang ini, saya ulangi, tidaklah cukup berarti bagi kita. Karena kita belum melihat alam kubur. Kita belum melihat bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Kita belum melihat nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Bukan sesuatu yang berarti bagi kita. Namun ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana orang-orang yang mereka menyesal di dunia ini karena tidak menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dengarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan, ya hasrata ma farrattu fi jambillah. Ya hasrata, kata mereka, orang-orang yang merugi di yaumul qiyamah, ketika dia tahu bahwasanya Allah akan mencelupkan dia ke dalam neraka. Dia tahu bahwasanya Allah akan mengadabnya dalam api neraka. Dia berkata, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Sungguh sangat rugi kita. Sungguh kita menyesal apa yang telah kita sia-siakan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam penyesalan demikian, ya, ketika dia sadar bahwasanya waktu yang telah Allah berikan di dunia dia tidak pergunakan sebaik-baiknya, kemudian dia menangis, meraung, meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia walaupun sejenak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, laula akhartani, kalau seandainya engkau mengakhirkan sejenak daripada kematianku, kalau seandainya engkau masih memberikan umur kepadaku, kalau seandainya engkau masih memberikan kesempatan kepadaku, nah, la atasaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Disinilah dia baru sadar bagaimana pentingnya waktu. Disinilah baru dia sadar bagaimana pentingnya ketaatan kepada Allah. Disinilah dia baru sadar bagaimana pentingnya menjadi seorang yang saleh. Namun saya ulangi, apa yang saya sampaikan hari ini tidaklah berarti bagi kita. Tidak berarti. Namun, iya, ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah cukup menyampaikan kita ke dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Rabbi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rabbi irji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Rabbu, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh apa yang telah dahulunya aku tinggalkan. Dia meminta kepada Allah untuk dihidupkan sejenak ke dunia ini. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk hidup, agar dia bisa berzikir kepada Allah, agar dia bisa bersedekah, agar dia bisa melaksanakan salat, agar dia bisa berpuasa, agar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah dia lakukan. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan mereka? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyambut atau menerima dari apa yang mereka minta? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia, itu hanya sekedar omongan kalian saja, kata Allah Tabaraka wa taala. Khayalkan bersama saya para hadirin, waktu yang kita lewati, setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggunya yang kadang tidak memiliki makna. Khayalkan bersama saya
ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa timbangan amalan kebaikan seseorang itu lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tapi kalau seandainya justru timbangan amalan kejelekannya justru lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara dalam nerakanya Allah. Khayalkan bersama saya para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan kita, ternyata timbangan amalan kejelekan kita lebih banyak sedikit saja daripada amalan kebaikan kita. Hanya sedikit amalan kita. Ya, hanya sedikit amalan kejelekan itu lebih banyak. Kalau seandainya di dunia kita sempat membaca satu ayat Al-Quran, kalau seandainya di dunia kita sempat berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka niscaya timbangan amalan kebaikan kita akan lebih berat. Kita akan terselamatkan dari neraka dan kita akan masuk dalam surganya Allah. Tetapi kurang satu ayat Al-Quran yang kita baca, sehingga timbangan amalan kebaikan kita lebih ringan dan timbangan amalan kejelekan kita lebih berat sedikit saja. Khayalkan bersama saya, bagaimana kondisi kita pada waktu itu. Bayangkan para hadirin, bagaimana kita akan menyesal. Ya, kalau seandainya Allah memberikan umur kepada kita 1 menit saja atau setengah menit saja, kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka akan membuat timbangan amalan kebaikan lebih banyak dan akan kita masuk ke dalam surga. Disitulah bagaimana pentingnya umur waktu setengah menit. Disitulah tahu kita bagaimana berharganya waktu. Di situ kita baru sadar. Namun kesadaran dan penyesalan ketika itu tidaklah akan bermanfaat para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan umur kepada kita, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Rasulullah SAW telah ingatkan kita dalam banyak hadisnya, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegeralah kalian beramal. Bersegeralah kalian beramal, kata Rasul SAW. Sehingga hujahnya Allah, peringatan-peringatan Allah, nasihat-nasihat Allah sudah cukup banyak dalam Al-Quran untuk bagaimana seorang hamba menjaga waktu yang benar. Dan begitu juga nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW sudah cukup banyak bagi kita. Apa yang telah kita sambut dari nasihatnya Allah dan nasihatnya Rasulullah SAW, dan disitulah kita bisa menilai diri kita sebagai seorang hamba yang benar-benar hamba tunduk kepada Allah ataukah tidak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tutup pengajian saya di siang hari ini sebuah kisah atau sebuah athar yang datang dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, apa yang telah kalian persiapkan untuk perjalanan yang sangat panjang yang akan kalian lalui? Ya, perjalanan yang sangat panjang, apa yang akan kalian lalui? Hanya Allah yang mengetahui berapa lama kita berada dalam kubur kita. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama kita berada di padang mahsyar. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama kita akan melewati sirat. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, apa yang telah kau persiapkan untuk perjalanan jauh yang akan kau jalani? Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Abu Darda, apa yang harus kita persiapkan ya untuk bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala, berhajilah engkau. Ya, berhajilah engkau. Engkau akan melihat dan mengambil pelajaran ketika manusia berkumpul di Arafah, ketika manusia berkumpul di Mina, ketika manusia berkumpul di Muzdalifah dengan 2 helai kain. Satu menutupi badannya dan satu menutupi dari buah pusaranya. Tidak ada yang lainnya. Tidak boleh dia menutup kepalanya. Ya, tidak boleh. Hanya 2 helai kain. Yang seluruh manusia di dunia sama dengan kain yang berwarna putih. Si kaya, si miskin, ya, orang yang punya kedudukan, orang yang tidak punya kedudukan, antara bos dengan anak buah, semuanya sama.
Ya, ini pelajaran bagi kita. Ya, ini sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita persiapkan diri kita ketika Allah akan mengumpulkan kita di mana? Di padang mahsyar. Ini kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian yang kedua, salatlah malam. Salatlah 2 rakaat di malam hari minimal. Ketika manusia dalam keadaan tidur, ketika ya malam gelap gulita, sebagai bentuk pelajaran bagi engkau bahwasanya kau akan masuk dalam kuburmu, yang tidak ada yang menemani engkau dalam kuburmu, tidak ada teman. Ya, sebagai pelajaran bagimu bagaimana dahsyatnya alam kubur, sehingga akan selalu engkau mempersiapkan dirimu untuk ya kematianmu. Dan kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala, banyaklah kalian berpuasa. Banyaklah kalian berpuasa supaya menjadi pelajaran bagi kalian semuanya bagaimana ketika Allah akan mendekatkan matahari dengan jarak satu jengkal di yaumul qiyamah dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan kelaparan, sehingga ini semuanya akan bisa membuat kalian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang muslim yang benar-benar menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk kebaikan dunianya dan juga yang paling terpenting untuk kebaikan akhiratnya, karena seorang muslim pasti dia yakin kehidupan kita tidak hanya sebatas dengan kehidupan dunia ini. Kita akan melangkah berpindah dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah kita berpindah ke alam yang selama-lamanya. Kalau seandainya kita masuk dalam surga, maka kita akan senang selama-lamanya. Tapi kalau seandainya kita masuk dalam neraka, walaupun seorang mukmin, seorang muslim akan kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dia tidak akan kekal di neraka. Namun siapa yang akan kuat bisa bersabar dalam nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian siang ini, dan sebagaimana saya diinformasikan pengajiannya setengah jam dan mungkin ada sesi tanya jawab sekitar beberapa menit. Kalau memang seandainya ada yang bertanya, silakan. Apakah dari materi yang kita bahas atau dari hal-hal yang lainnya, kalau seandainya saya mampu untuk menjawabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya minta waktu beberapa menit. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya sebentar lagi ya akan ada perayaan dari perayaan-perayaan yang bukan perayaan-perayaan orang Islam. Hari Raya Natal dan tahun baru. Ini bukan bagian dari perayaan orang Islam. Iya, kita punya prinsip di dalam agama Islam sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-Islam, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang hanya kepada Allah dan kemudian diikuti dengan ketaatan kepada Allah, dan dia berlepas dari syirik dan pelaku-pelaku perbuatan kesyirikan kepada Allah. Ini prinsip Islam yang sangat agung. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tidak akan pernah kau mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan kepada Allah dan bermusuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengetahui bersama bahwasanya Nasrani adalah agama yang kufur kepada Allah Taala. Agama Yahudi juga agama yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu, dan sungguh Allah telah mengkafirkan orang-orang yang berkata apa? Isa itu sebagai anak Tuhan. Telah dikafirkan oleh Allah. Dan juga Allah telah mengkafirkan orang-orang Yahudi. Lu'inal ladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud Isa bin Maryam. Dan sungguh Allah telah melaknat ya Bani Israel yang kafir dari kalangan Yahud, ya, dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Yahudi dan Nasrani adalah kafir billahi tabaraka wa ta'ala. Ini keyakinan kita yang tidak boleh tergoyahkan sedikit pun. Dari sisi lain, Islam adalah agama yang sangat menjaga toleransi.
Islam adalah agama yang sangat menjaga toleransi. Ada hak-hak orang kafir yang harus kita jaga. Ada hak-hak orang Nasrani, orang Yahudi, dan yang lainnya harus kita jaga. Tentunya tidak cukup waktu untuk saya menjelaskan apa hak-hak yang harus kita jaga dari mereka. Namun saya konsentrasi dari hal yang terpenting. Ya, toleransi kita dengan agama mereka itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga jangan bablas. Jangan toleransi dengan toleransi yang berlebih-lebihan. Apa maksudnya toleransi berlebih-lebihan? Mengucapkan selamat Natal ketika hari raya Kristen. Iya, mereka memperingati Natal itu maksudnya adalah hari kelahiran Yesus. Dan Yesus menurut mereka Tuhannya mereka. Yesus menurut mereka adalah Tuhannya mereka. Sehingga ketika kita mengatakan selamat Natal, selamat lahir anaknya, selamat hari lahirnya Tuhan. Apakah Tuhan dilahirkan? Ini sudah menjadi keyakinan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka memperingati Natal sebagai hari lahirnya Tuhan. Apakah pantas kita seorang muslim bersenang-senang dan berbahagia ketika hari lahirnya Tuhan? Ini merupakan keyakinan yang kufur. Justru keyakinan yang kufur ini harus kita jauhi, bukan malah justru kita bersenang-senang untuk memperingati hari Natal tersebut. Ini bukan sedikit pun dari toleransi para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini justru kita menggiring mereka ke dalam nerakanya Allah. Lah buat apa saya masuk Islam? Orang Islam saja memperingati acara kami. Buat apa saya masuk Islam? Ya, buat apa saya meninggalkan agama saya? Buat apa saya meninggalkan mengatakan Yesus sebagai Tuhan saya? Orang Islam saja memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Iya, tapi sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, sebagai bentuk sayangnya kita kepada mereka, kita boikot acara mereka, supaya mereka merasa tersudutkan. Yang mudah-mudahan dengan itu dia bisa masuk Islam dan akan mendapatkan kebahagiaan Islam dan kebahagiaan di yaumul qiyamah kelak. Nah ini para hadirin yang dirahmati Allah, saya lihat alhamdulillah di Aceh sesuatu yang sangat kita syukuri, yang sesuatu yang sangat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tempat-tempat perbelanjaan kita atau di rumah-rumah makan ya para pelayan memakai apa? Topi sinterklas. Tapi subhanallah di tempat-tempat yang lainnya, di kota-kota yang lainnya, di Kuala Lumpur atau di Medan atau di Jakarta, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya kaum muslimin memakai apa? Topi-topi sinterklas, memakai simbol-simbol dan atribut-atribut dari agama-agama, dari agama Nasrani, dan ini sesuatu yang bukan dikatakan sebagai toleransi, tetapi ini merupakan toleransi yang terlalu berlebih-lebihan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.